We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, kemudian kali ini kita akan memberikan sedikit info ya perihal water heater tidak panas. Oke, pertama yang khususnya untuk yang water heater baru masang ya, ada keluhan water heater baru dipasang katanya tidak panas. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemasangan unit water heater yang masih baru ya, atau bongkar pasang atau segala macam, yang penting baru masang ya. Nah, jadi sebelum contohnya ini water heater saya punya model lama ya, tetapi tidak apalah karena prinsipnya untuk jenis water heater seperti ini tuh sistem kerjanya sama ya, dan di komponennya pun tidak begitu banyak ya, hanya ada 3 komponen di unit water heater listrik seperti ini ya. Dia hanya memiliki LCB, oke, elemen, pasti ada elemennya, dan hanya termostat. Jadi hanya 3 spare part. Nah, untuk Anda yang istilahnya baru pasang, entah itu baru pasang water heater bekas ya, pokoknya yang dalam posisi kondisi masih kosong, berarti baru pasang, entah itu yang baru, loh kok nggak panas gitu ya. Jadi begini, setelah unit ya, saya tidak mempraktekkan cara pasangnya karena sudah ada di video yang sudah kami upload cara pasang-pasangnya ya. Di sini kami hanya mempraktekkan, menjelaskan langkah-langkah sebelum water heater tersebut diaktifkan, dinyalakan. Contohnya, oke, sekarang unit water heater sudah terpasang ya. Jangan langsung memasang arus listriknya. Jadi ELCB ini jangan dulu dipasang saat tabung ini belum penuh. Ada yang bertanya, bagaimana sih cara mengetahui tabung ini penuh? Oke, untuk mengetahui tabung ini penuh itu ada 2 cara ya. Yang pertama, nah ini di sini saya selalu kalau memasang water heater terus selalu ada stop run ya. Nih stop run ya. Ini sebetulnya stop run ini saya untuk setiap pemasangan dipasangin stop run tuh untuk mempermudah ketika maintenance. Contohnya harus dikuras atau segala macam, jadi tidak usah dimatikan seluruhnya airnya, jadi dipasangin stop run. Ini biasa stop run umum yang biasa di closet jet shower juga sama ya. Wastafel juga sama ya. Nah, jadi ini yang pertama ya. Oke. Air masuk nih yang ada safety valve udah ke connect ke jalur air datang gitu kan. Udah fleksibelnya udah ke connect. Nah, ini fleksibel yang air keluar ya, yang untuk air panas nantinya jangan disambung dulu. Gitu, jangan disambung dulu ya. Biarkan air dibuka. Oke, berarti di sini ada udara dong, baru ada udara ya. Nah, atau kalau yang tidak mempergunakan stop run ini ya, intinya air masuk buka. Ya, oke, biarkan ya angin ini keluar. Nanti setelah water heater tersebut penuh, di sini bakalan kelihatan keluar. Ya. Dari air ini bakalan kelihatan keluar. Itu juga saya rasa udah pernah saya videokan ya, cara mengisi water heater yang seperti ini untuk mengetahui penuhnya. Nah, contohnya sekarang udah penuh nih. Oke, sekarang tutup airnya. Tutup. Berhenti. Water heater udah penuh. Kan? Karena udah keluar dari sini. Baru kita pasangkan. Buka. Buka kembali. Dan copkan water heater. LCB. Cocokkan LCB. Lalu setel termostat di posisi maksimal. Kalau ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ditaruh di angka yang paling tinggi. Oke. Setelah itu baru tunggu sekitar 15 menit, itu akan baru berasa hangat. 1 jam baru berasa panas. Oke, itu ya cara pengisian atau mengetahui tabung ini penuh atau tidaknya yang ke-1. Yang kedua ya. Yang kedua begini, seperti biasa jangan dulu dicolokin dia punya listriknya ya. Air masuk
ke unit water heater dibuka. Yang pakai stop keran di sini ya dibukalah stop kerannya. Nah, ini kan udah posisi terpasang ke instalasi air keluar. Biasanya ada keran mixer, keran yang bisa dicampur ya, bisa digeser kanan atau kiri atau diputar. Nah, posisi air panasnya dibuka keran tersebut. Biarkan angin tersebut keluar sampai di keran tersebut keluar air. Itu tandanya unit ini sudah penuh ya. Jadi tadi yang saya bilang ada dua cara untuk mengetahui tabung ini penuh. Dengan dibuka air masuk biar mengisi tanpa dikonek dulu selang yang outletnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dengan air posisi dibuka masuk ke water heater, ini udah kekonek, buka keran mixernya ke posisi air panas. Biarkan sampai air tersebut keluar ya. Oke. Nah, sekarang contohnya Anda sudah terlanjur atau mengalami ya, yang barusan saya sampaikan sudah ya, ini sudah dicopkan gitu ya, ELCB sudah menyala, ini juga kelihatan istilahnya listriknya sudah masuk gitu kan, tetapi kok lampunya tidak mau menyala gitu kan. Nah, walaupun disetel di maksimal kok nggak nyala, jadi akhirnya tidak panas. Oke, ini saya yang dikhawatirkan ya. Water heater baru tidak panas itu ada dua ya. Mungkin Anda lupa waktu memasang water heater ini, air belum kelihatan penuh di dalam water heater seperti yang tadi kami jelaskan, Anda sudah langsung mencopkan listriknya. Maka di dalam tabung ini belum ada air, sehingga baru nanti begitu Anda buka itu kan itu baru angin saja. Karena airnya belum penuh di dalam ini. Nah, sehingga ketika dalam tabung ini belum ada airnya full, Anda sudah mencopkan arus listriknya melalui LCB ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, ya, syukur-syukur tidak sampai jebol dia punya elemennya. Ada juga yang langsung istilahnya tanpa ada air di dalam, elemen atau heater jebol, pecah ya, karena tidak terendam oleh air. Yang kedua, ada yang langsung pengamannya itu trip ya. Syukur-syukur water heater Anda juga saat lupa belum terisi air di dalam ini, belum ketahuan penuh ya, Anda lupa langsung ngecopin listriknya, mudah-mudahan hanya ngetrip dia punya termostatnya. Jadi termostatnya itu ada pengamannya ya, mudah-mudahan hanya itunya aja. Nah, seperti apakah pengamannya tersebut gitu kan? Oke, sekarang kita bahas ke pengamannya ketika water heater tersebut tidak panas. Oke, tidak masalah juga. Contohnya tabung ini sudah merasa sudah merasa penuh dengan air, Anda copkan listriknya, lampu ELCB menyala, tetapi ke area sini tidak membuat panas. Oke, itu juga sama ya. Nah, ada beberapa jenis termostat ya, walaupun bentuknya persegi ya. Ada yang termostat itu berbentuknya persegi. Kalau untuk yang buatan Vietnam sekarang, walaupun bentuk water heaternya itu persegi, tapi dia punya termostatnya itu bulat, ada ekornya gitu kan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini jenis termostat persegi ya. Ini jenis termostat persegi. Kalau model lamanya yang ada di water heater seperti ini ya, jenis model lama itu ini seperti ini. Oke, nanti saya kasih contoh ya. Ini sebetulnya ada sebagian yang rusak karena saya juga hanya untuk bikin konten aja ya. Oke, ini ada juga yang model lama itu seperti ini ya. Oke, saya kasih contoh ya di sini ya. Nah, tadi yang saya katakan ya, seandainya water heater Anda sudah dicopkan LCB-nya tetapi sudah ditunggu 15 menit tidak ada perubahan airnya, seharusnya kalau posisi komponen di dalam water heater tersebut normal ya, paling tidak 15 menit itu sudah ada perubahan suhu dari air biasa ke air
menjadi hangat, baru hangat kuku ya, suam-suam kuku gitu ya. Karena untuk mencapai panasnya itu memerlukan waktu lama lagi ya, apalagi yang listriknya hanya istilahnya 320 watt, 300 watt, 350 watt gitu ya. Terkecuali mungkin kalau listriknya yang udah 1200 itu cepat panasnya gitu ya. Jadi bersabar kalau untuk yang istilahnya watt-wattnya itu kecil gitu ya. Oke, sekarang saya kasih tahu di mana sih trouble-nya kalau seumpamanya water heater baru dipasang kok tidak panas, sudah ditungguin beberapa menit, minimal 15 menit, kok nggak ada perubahan airnya, tetap aja air biasa yang hasilnya itu. Oke ya. Nah, dari setiap termostat itu udah pasti memiliki LED indikator sebagai petunjuk ketika istilahnya mencapai suhu, LED itu akan berhenti, listrik berhenti. Itu ada LED indikatornya gitu ya. Nah, sekarang gini, kalau water heater Anda merasa kok tidak panas-panas, buka dia penutupnya ya, penutup ini. Kalau yang masih berbentuk istilahnya yang sekarang itu biasanya ada congkelan tempat baut, dia ditutup tempat bautnya. Kalau ini kan kelihatan ya. Itu yang model berapa ya? Seperti yang di video saya itu waktu saya pemasangan yang baru itu bisa dicongkel, ada tempat nyimpen bautnya. Dibuka aja itu ya. Temukan termostat seperti apakah bentuk termostatnya. Mungkin untuk yang buatan P6 itu bentuknya bulat seperti ini ya. Kalau Itali seperti ini ya, water heaternya ya. Walaupun kapasitasnya persegi atau berbentuk persegi ya, tapi ada yang bentuknya seperti ini, gitu kan? Elemennya pun seperti ini, ya. Untuk yang kapasitas Andres ya, kalau nggak salah Andres ya, tipe Andres itu ya bentuknya seperti inilah kurang lebih. Tapi kalau ini sih sebetulnya ini saya kapasitas untuk 80 liter hingga 80 hingga 100 liter yang bentuk silinder ini ya. Tapi tidak apalah. Dan kalau ini tadi saya mau menjelaskan pengaman di termostatnya ya. Oke, di setiap pengaman termostat, saya kasih contoh dulu yang ini, yang lama. Nih, coba ditekan ini, nih ditekan nih. Ya. Ini saya mempergunakan tusuk gigi ya. Nih, kalau ini mental, ya sedikit datar dengan ini, tekan aja udah, jangan tanggung-tanggung ya. Ini ada pengamannya di sini ya. Jadi kalau tadi yang saya katakan lupa mengisi penuh tangki dengan air, kok listriknya udah dicolokin, biasanya ininya mental atau emang dari pihak pabrik ini posisinya belum posisi on gitu ya, bisa jadi gitu kan. Nah tapi syukur-syukur kalau seumpamanya punya Anda istilahnya belum sempat diisi dengan tanda tangki tersebut penuh, Anda copan listriknya tidak jebol, dia punya elemennya gitu ya, elemennya masih utuh bagus gitu ya. Coba aja diperiksa dulu dia punya termostatnya. Oke, ini termostat seperti itu, di situ ada pengamannya ya, kita sisihkan dulu. Nah di model termostat seperti ini ada tombol. Kalau seumpamanya ini udah ditekan keras aja, istilahnya keras gitu, tidak mau, berarti emang ada permasalahannya di elemen gitu ya. Coba aja dulu ditekan dulu ini. Nah, ditekan ya. Ini mempergunakan ini. Oke, itu yang di termostat berbentuk ini. Nah, ini juga sama ya. Di sini ada nih. Nah, sebentar saya. Nah, ini nih di sini. Sama, ada tombol kecil juga tuh. Oke, ini kelihatan ada tombol kecil di sini. Ya. Coba ditekan dulu itu, ya. Nah, terus yang segi 4 persegi ini yang untuk kapasitas ini yang model. Nah, ini juga. Sorry sebentar ya. Nah. Mana sih? Nah, ini nih. Oke, ini ada tombolnya. Pengaman termostat ya. Oke, hanya itu aja ya jenis termostat yang bisa kami tampilkan. Tapi dari semua jenis itu dipastikan di semua termostat itu ada pengamannya. Jadi mudah-mudahan ya, saya mengharapkan sih kalau seandainya water heater Anda baru dipasang ya, kok tidak panas-panas padahal lampu di LCB-nya sudah menyala ya. Mana sih sebutnya LCB ini? Setiap unit water heater sekarang udah ada ininya gitu ya. Jadi kalau begitu dicopkan, pas kebetulan ini saya kabelnya tidak ke connect ya. Jadi kalau pas dicopkan itu, kalau kita intip kalau siang tuh di gini tuh pasti kelihatan ada lampu nyala gitu. Nah kalau seumpamanya lah ini di LCB aja nyala, apalagi kita dites dengan pijit lagi trip untuk mengetesnya ya. Tapi tidak membuat panas water heater ya. Alangkah baiknya periksa dulu bagian termostatnya itu ada tombolnya. Jadi saya juga mengharapkan mudah-mudahan hanya sepele seperti itu, jadi Anda tidak perlu panggil teknisi. Itu pun kalau Anda emang bukan teknisi, tetapi Anda memiliki water heater yang sama dengan yang barusan kami sampaikan ya. Catatan penting bagi saya, ingat
setiap memasangkan unit water heater jangan lupa pastikan air itu penuh dulu di dalam unit tabung water heater sebelum arus listriknya dicolokin atau dicopin ya. Setel termostat di posisi maksimal saja, karena nanti kalau sudah mencapai suhunya dia akan berhenti sendiri, arus listriknya akan berhenti sendiri. Dan ketika sekian lama air tersebut karena tabung itu sebagai termos ya, sebagai termos penyimpan air panas juga. Jadi selama itu water heater tidak ada yang mempergunakan, jeda kehidupnya lagi yang dikendalikan oleh termostat itu akan lama. Terkecuali kalau seandainya langsung dipergunakan saat itu juga, karena ada percampuran antara air panas dengan air biasa, maka perubahan suhu akan terjadi, maka termostat itu akan berfungsi mengaktifkan elemennya lagi. Oke ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan, semoga bisa sedikitnya ada bermanfaat bagi Anda yang mencoba memasangkan water heater sendiri. Ingat, pastikan water heater itu digantung di dinding yang kokoh ya. Pergunakan komponen atau part yang bawaan dari pabriknya untuk menggantung dia punya di tembok, dan pastikan temboknya itu kuat. Ingat, untuk batako atau apalagi batakonya istilahnya yang kopong dalamnya itu sangat rawan ini jatuh, water heater jatuh ya. Oke, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya dari setiap konten-konten yang kami tayangkan. Terima kasih pula untuk Anda yang selalu mensupport channel kami ini, dan terima kasih pula untuk yang baru gabung dan selalu memberikan dukungan terhadap channel kami ini. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjis. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.